Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah Al-Harrani rahimahullah, wal mu'allafatu qulubihim naw'ani. Golongan mu'allafah cari apa? Kitab kamu. Di mana kamu taruh? Ini. Kamu ke sini. Kitabnya nggak bisa miber ke kamu. Wal mu'allafatu qulubihim naw'ani. Mu'allaf itu dalam syariah ada dua macam. Kafirun wa muslimun. Ada mu'allaf yang masih kafir, ada mu'allaf yang sudah muslim, baru masuk Islam. Fal kafiru, maka mu'allaf yang kafir itu ialah imma ayyurja bi'atiyatihi manfa'atan, yaitu karena yurja diharapkan bi'atiyatihi dengan pemberian kepadanya itu akan memberi manfaat kepada kaum muslimin. Ka islamihi, contohnya memberi manfaat itu seperti dia masuk Islam. Ini dia kafir, diberi bagian juga. Imam boleh, kepala negara boleh menentukan pemberian dari bagian sedekah dan dari bagian faid, pemberian kepada orang kafir yang mu'allaf. Mu'allaf diharapkan memberi manfaat kepada umat Islam dalam bentuk, contohnya dia masuk Islam. Au daf'i madarratihi idza lam yandafi' illa bidzalik. Contoh lain, orang kafir yang mu'allaf diberi untuk dijinakkan hatinya, di samping diharapkan dia masuk Islam, atau dengan diberi itu dijinakkan hatinya untuk menolak madharatnya. Ya. Idza lam yandafi' illa bidzalik. Kalau tidak bisa ditolak kemudaratannya kecuali dengan diberi uang dari faid atau baitul mal. Nah, ini orang kafir yang mu'allaf. Yang mu'allaf artinya apa? Dijinakkan
hatinya untuk menghindarkan kemudaratan terhadap kaum muslimin. Wal muslimu al muta'u. Sedangkan mu'allaf dari yang telah menjadi muslim, sudah masuk Islam, macam kedua dari mu'allaf ialah al muta'u, yaitu yang posisinya sebagai pimpinan kaumnya yang ditaati, atau pimpinan kepala suku, atau pimpinan komunitas, dia punya kelompok. Yurja bi'atiyatihil manfa'ata aidan. Diharapkan dengan bi'atiyatihi, dengan pemberian kepadanya dari bagian zakat dan bagian faik. Kenapa? Biar telepon dari jenderal pun tunggu, karena para jenderal sedang ngaji, ya. Nah, kopral harus tunggu jenderalnya. Maka dengan diberikan bagian daripada zakat atau faik kepadanya, diharapkan al-manfa'ah aidan, diharapkan adanya manfaat. Kahusni islamihi. Contoh manfaat, pimpinan itu menjadi semakin baik Islamnya. Dengan diberi itu tambah baik, tambah bagus. Au islamu nadhirihi, atau diharapkan masuk Islamnya pula tokoh-tokoh yang lainnya. Au jibayatul mali mimman la yu'tihi illa li khaufin. Atau juga jibayatul mal, pengambilan harta dari orang yang la yu'tihi, tidak diberikan kepada pihak petugas yang menarik itu, illa li khaufin, dia tidak memberi kecuali karena takut. Awin nikayah fil adu, atau orang yang bisa memberikan nikayah, pukulan kepada musuh. Au kaffi dararihi 'anil muslimin, atau juga imam boleh memberi pada orang yang dalam rangka kaffi dararihi 'anil muslimin, kepada orang yang ditahan atau bisa dengan diberi itu ditahan kemudaratannya terhadap kaum muslimin. Idza lam yattakif illa bidzalik, apabila tidak bisa dicegah kemudaratannya kecuali dengan diberi. Diambil dari uang zakat, yaitu bagian al-mu'allafatu qulubihim, orang yang dijinakkan hatinya. Wa hadha an-naw' min al-'ata'. Ini jenis ini adalah dari dalam bentuk pemberian.
Wa in kana dhahiruhu i'ta'ur ru'asa wa tarkid du'afa kama yaf'alul muluk. Walaupun penampilannya, zahirnya di sini i'ta'ur ru'asa ialah memberikan hadiah-hadiah kepada para pimpinan-pimpinan ru'asa, tokoh-tokoh. Seakan-akan wa tarkid du'afa, meninggalkan orang-orang lemah. Ya. Kama yaf'alul muluk, seperti yang dilakukan oleh para raja-raja. Yang diberi ialah para tokoh-tokohnya saja. Yang lemah-lemah tidak. Fal a'malu binniyat. Meskipun penampilannya kayak gini, kayaknya seperti yang diduga oleh Dzul Khuwaisirah At-Tamimi tadi, yang mencurigai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok yang dikasih tokoh-tokoh saja? Ini pemberian yang tidak diinginkan wajah Allah. Rasulullah dituduh begitu. Nah, maka dalam hal ini amalan-amalan itu fal a'malu binniyat. Amalan itu dengan niatnya. Disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah waktu bagi faid dan ghanimah di Hunain menyimpan satu potongan emas, diambil dimasukkan ke jubahnya, dilihat oleh Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Oh, ini mau korupsi rupanya. Rasulullah dicurigai kayak gitu. Dasar khawarij. Cenderung reaksioner terhadap penguasa. Sampai penguasanya sebaik-baik penguasa, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dicurigai. Sehingga langsung ngomong, ini pembagian yang tidak diinginkan wajah Allah karenanya. Yang dibagi cuma tokoh-tokoh saja, pembesar-pembesar saja. Lah rakyat jelata. Nah begitu. Curiga. Makanya Rasulullah bilang apa? Yang di atas langit sana mempercayakan kepadaku untuk kepentingan ngurus orang di muka bumi. Kok kamu nggak percaya sama aku? Kata Rasulullah. Ya, siapa yang di atas langit sana? Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya sama aku. Kok kamu nggak percaya sama aku? Begitu. Nah, jadi bisa saja para raja-raja itu memberi tokoh-tokoh ini untuk kepentingan pribadinya dan hawa nafsunya. Tetapi bisa juga untuk kepentingan agama, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, masalahnya fal a'malu binniyat. Amalan itu bentuknya, penampilannya sama, ya, tapi berbeda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mada? Binniyat. Dengan niat yang ada di dalam hati. فَإِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِذَلِكَ مَصْلَحَةَ الدِّينِ وَأَهْلِهِ, maka kalau al-qasdu, tujuan bidzalika, dengan pemberian-pemberian itu, tujuannya ialah niatnya untuk kemaslahatan agama dan kemaslahatan ahli din, kemaslahatan umat Islam, kana min jinsi ata'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafai. Maka berarti pemberian itu termasuk dari jenis pemberian yang mencontoh perbuatan Nabi dan para khalifahnya. Berarti apa? Baik. Wa in kana al-maqsudu al-'uluwa fil ardi wal fasad,
Tetapi kalau tujuan pemberian itu ialah al-uluwa fil ardi, kekuasaan di muka bumi, keserakahan untuk merebut kekuasaan, wal fasad, dan membuat kerusakan, kana min jinsi ata'i Fir'aun, berarti itu adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun juga bagi-bagi pemberian, hadiah-hadiah dibagi-bagi pada para tokoh-tokoh, para pembesar-pembesar, kasih. Tapi tujuannya Fir'aun apa? Al-uluwa wal fasad, al-uluwa fil ardi wal fasad. Nah, untuk ambisi, keserakahan dia menguasai segalanya. Jadi pemberian Fir'aun dan pemberian Nabi itu secara zahir sama. Ya pemberian juga. Ya dipilih juga tokoh-tokoh tertentu. Sama secara zahir. Yang membedakannya apa? Niat. Yang membedakannya. Loh, kan? As-siyasah syariah selalu kembali kepada hati. Sebagaimana syariah Islamiyah secara keseluruhan, pengamalannya kembali kepada hati. Taqwallah. Ya. Amalan zahirnya bisa saja sama persis. Ya. Tetapi niatnya sudah beda. Orang ngajarkan Quran. Bisa jadi orang ngajarkan Quran itu menyerupai perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi menyerupai perbuatan iblis. Loh, ya apa? Ngajarkan Quran kok? Iya. Iblis juga ngajarkan Quran. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Siapa? Abu Hurairah. Menjaga gudang kurma, ya, milik Baitul Mal, nangkep orang tua di tengah malam yang berusaha mencuri kurma. Setelah ditangkap, oh saya ini kelaparan, anak istri saya kelaparan, tolong saya dikasih. Enggak tega dilepas. Subuhnya Abu Hurairah sholat subuh berjamaah di masjid, Nabi langsung senyum. Tadi malam kau ketamuan ya? Oh iya ya Rasulullah. Besok malam akan datang lagi tamumu dengan alasan yang sama. Kaget Abu Hurairah, kok Rasulullah tahu? Besok malamnya dikunci semuanya pintu, datang lagi orang tua itu, ketangkep lagi. Alasannya sama persis dengan yang kemarin. Oh saya lapar, anak istri saya lapar, oh, tolong saya dilepas, kali ini aja, kalian sudah nggak bakal lagi, saya janji nggak bakal lagi datang. Betul kamu ya? Iya. Ngambil terus dilepas. Sholat subuh lagi Abu Hurairah, Rasulullah lihat Abu Hurairah senyum. Datang lagi kan tadi malam? Iya ya Rasulullah. Nah, besok akan datang, nanti malam, besok malam akan datang lagi. Nah, tamumu itu. Besok malamnya, malam ketiga, sudah Abu Hurairah sudah siap. Kali ini saya tidak akan lepas. Saya akan seret dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul datang. Alasannya persis sama dengan malam pertama, malam kedua, Pak, sama. Lapar ini. Tidak bisa sekarang, tidak ada lagi alasan. Saya akan seret kamu
menghadap Rasulullah. Wah, tolong jangan saya. Wah. Sudah gini aja tolong, saya mau kasih kamu satu ayat yang kalau engkau baca menjelang tidur, kau tidak akan didekati oleh syaitan. Tapi saya dilepas dulu, saya mau ngambil kurma dulu. Nah, setelah itu saya akan ajarkan. Benar ini ya? Iya. Setelah dilepas ngambil kurma, katanya orang tua ini, kau baca ayat kursi sebelum tidur. Nanti syaitan tidak akan mendekati engkau. Pergi. Besok subuhnya, Abu Hurairah kata Rasulullah, gimana apa yang diajarkan oleh tamumu itu? Loh, Rasulullah tahu. Karena diberitahu oleh Jibril. Ya Rasulullah, dia mengajarkan kepada saya ayat kursi. Kalau saya baca sebelum tidur, syaitan katanya tidak akan datang kepada saya. Ya, kata Nabi, sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia memang ngomong jujur kepada engkau. Padahal dia ini adalah sangat pendusta. Nah, yang datang itu, kata Nabi, iblis. Cuman kali ini saja benar omongannya. Kepalanya syaitan yang datang. Ngajari Abu Hurairah satu ayat Quran supaya jangan didekati oleh syaitan. Ya. Iblis ngajarkan Quran. Rasulullah ngajarkan Quran. Secara zahir sama. Amalannya iblis dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan niat. Dai ya. Dai ilal hawa sering-seringnya secara zahir sama dengan dai ilallah. Iya. Sama persis sering-seringnya. Pembukaannya juga fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, sama persis. Dai ilal hawa. Secara zahir banyak penampilan kesamaannya dengan dai ilallah. Yang membedakan apa? Niat. Hadza huwa. Perbuatan Nabi dan para khulafa ar-rasyidin secara zahir sama dengan perbuatan Fir'aun. Ya, membagi-bagi harta untuk para tokoh-tokoh. Tetapi yang membedakannya niat. Maka an-niyatu ya syabab. Alaikum bin niyat as-salihah, ya, di dalam belajar agama ini, ya. Nah, wa innama yunkiruhu zawuddinil fasid. Dan hanyalah yang diingkari oleh orang-orang yang mempunyai pemahaman agama yang rusak. Kadil Khuwaisirah At-Tamimi alladhi ankarahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Dzul Khuwaisirah yang mengingkari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta qala fihi ma qala, sehingga Dzul Khuwaisirah mengatakan kepada perbuatan Nabi seperti yang dia katakan tadi, menuduh Nabi tidak adil, menuduh Nabi tidak ikhlas dalam membagi harta. Wa kadzalika hizbuhu, yaitu al-khawarij, demikian pula
hizibnya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, yaitu Khawarij, angkaru ala Amiril Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Mereka Khawarij mengingkari perbuatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ma qasada bihil maslahah minat tahkimi. Yaitu mereka menuduh Ali, mencurigai Ali tentang apa yang dimaksudkan oleh beliau dari maslahat yang beliau putuskan untuk melakukan tahkim dalam melerai perselisihan antara Ali dengan Muawiyah. Khawarij mencurigai Ali. Wa mahau ismahu, dan kemudian mereka mencoret nama, menghapus namanya Sayyidina Ali. Wa ma tarakahu min sabyi nisa'il muslimin wa sibyanihim. Wa mahau ismahu, di mana dalam tahkim itu dihapus nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sempat dihapus. Maka mereka Khawarij mencurigai bahwa Ali lemah, lembek menghadapi orang-orang kafir. Dan Sayyidina Ali taraka min sabyi nisa'il muslimin wa sibyanihim. Tidak, atau Sayyidina Ali meninggalkan apa yang dianggap oleh Khawarij mesti menawan wanita-wanita muslimat dan anak-anak muslimin dari tentara musuhnya Ali, yaitu tentara Muawiyah bin Abi Sufyan, kan muslimin. Tetapi orang Khawarij menganggap Muawiyah bin Abi Sufyan kufar. Kenapa? Ketika mengalahkan mereka, tidak menawan wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka. Loh, katanya Sayyidina Ali, mereka muslimin. Loh, kenapa muslimin kamu perangi? Kan mestinya yang diperangi itu hanya orang kufar. Begitu kata mereka. Nah, fahakadha, kecurigaan kepada Sayyidina Ali. Ya ikhwan, dari telaah tarikh Islam itu kelihatan Khawarij zaman dulu, Khawarij generasi pertama itu ahlul bid'ah yang punya akhlak dan punya ibadah, tapi akidahnya rusak. Punya akhlak dan punya ibadah. Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tapi akidahnya rusak. Sehingga periwayatan hadis, kalau didapati rawi itu cacatnya ialah khariji, seorang Khawarij, maka diterima riwayat itu. Karena Khariji tidak dusta. Akhlaknya bagus dari satu sisi, dan ibadahnya luar biasa. Lah Khawarij zaman ini, bambungan ini, gembel-gembel ini, gak punya akhlak, gak punya ibadah, gak punya akidah. Kabeh nggak punya. Jadi memang mutunya umat ini lebih rendah ya, dari masa ke masa. Sampai mutunya ahlul bid'ah pun yang dulu dengan ahlul bid'ah yang sekarang jauh baina sama wa sumur bor. Ya, antara langit dan sumur bor, bukan bumi. Subhanallah.
Nah, jadi keadaannya demikian, mereka selalu karena akidahnya yang rusak, sehingga pandangannya terhadap penguasa, meskipun penguasa itu sebaik-baik orang seperti Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin, itu mereka curiga dan menganggap jelek, suudon artinya. Wa haula'i amruddini sallallahu alaihi wasallam wa haula'i amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqitalihim. Mereka yang kayak gitu, yang ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, ya, itu Nabi memerintahkan supaya diperangi, ditumpahkan darahnya. Loh, ya apa? Masa menumpahkan darah sesama muslimin? Ya iya, musliminnya siapa ya? Yang memerangi siapa? Iya. Khawarij itu bukan kufar, muslimin. Ya. Tetapi karena mempunyai pemahaman yang fasid, lianna ma'ahum dinan fasidah, karena pada mereka itu terdapat agama yang rusak, ya, la yasluhu bihi dunyan wala akhirah, yang tidak akan memperbaiki dengan agama rusak itu, manhaj yang rusak itu, agamanya tidak jadi baik, dunianya tidak jadi baik, akhiratnya tidak jadi baik. Khawarij sekarang takfiriyun, suka ngafir-ngafirkan orang, ya, dan mengorbankan kepentingan dunia kaum muslimin dan kepentingan agama kaum muslimin. Iya, negara hancur, satu negara hancur total gara-gara pemahaman takfiri mereka. Afghanistan, pemerintahan Taliban yang dikatakan 1000 marrah, kata Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, 1000 marrah, 1000 kali lebih baik daripada Ikhwanul Muflisin. Pemerintahannya luar biasa, hancur gara-gara ditempeli seorang takfiri, seekor takfiri, yaitu Usama bin Laden. Muslimin menjadi hancur dan terlalu besar korban pada pihak kaum muslimin demi Usama bin Laden. Ini contoh agama dan dunia mereka hancur, ya, gara-gara dinan fasida, agama mereka yang rusak, yang tidak memperbaiki dunianya dan tidak memperbaiki akhiratnya. Wa katsiran ma yashtabihul wara'ul fasid bil jubuni wal bukhli. Dan juga banyak sisi lain, ya, adanya yashtabih, adanya kesamar-samaran dalam perkara apa? Al-wara'ul fasid. Wara', sikap wara', niatnya wara'. Wara' itu al-ittiqa' anisyubuhat, menjaga diri dari syubhat, itu wara'. Secara hukum syariah itu begitu pengertiannya. Al-ittiqa' anish syubhat, menjaga diri dari perkara yang syubhat, itu wara'. Tetapi al-wara'ul fasid, alasannya wara', niatnya wara', hati-hati, ingin hati-hati menjaga diri dari yang syubhat, tetapi dengan cara yang fasid.
dengan cara yang rusak, yaitu menyerupai al-jubun wal bukhul, sikap penakut dan bakhil. Maunya alasannya hati-hati, sehingga akhirnya tertahan untuk mestinya dia maju dalam pertempuran, katanya wara, nggak maju-maju, masih mikir sampai hancur oleh musuh. Wal bukhul, mestinya memberi tetapi dengan alasan wara, al-wara al-fasid, kehati-hatian, nggak memberi terus sampai terhalang dari kemestian memberi yang mestinya diberi. Wa hakadha fa inna kilahuma fihi tarkun. Al-wara' al-fasid dengan al-jubun wal bukhul ini serupa karena kedua-duanya ada unsur tarkun, meninggalkan kemestian, meninggalkan apa yang mesti dilakukan. Fayashtabihu tarkul fasad li khasyatillahi ta'ala, sehingga tersamar antara tarkul fasad, meninggalkan perbuatan fasad, perbuatan yang merusak, karena takut kepada Allah, li khasyatillahi ta'ala, seakan-akan tersamar dengan bitarki ma yu'maru bihi minal jihad wan nafaqah, tersamar dengan kewajiban meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah, yaitu jihad dan nafaqah. Meninggalkan jihad jubunan karena penakut. Tapi alasannya, jangan, kita harus kita harus merujuk kepada ulama. Sudah merujuk kepada ulama, loh kok merintahkan jihad? Cari-cari ulama yang lain. Hati-hati, jangan satu ulama, tidak cukup. Kita cari ulama lain. Fatwanya harus berangkat jihad. Loh, ya apa? Cari-cari nanti dulu. Cari-cari ulama lain. Terus cari. Sampai ketemu ulama yang bilang, tidak ada itu. Tidak boleh itu. Wah, ini benar ini benar. Makanya kita ini harus warok, katanya gitu. Padahal sungguhnya karena jubun. Ya, karena penakut. Wal bukhul juga tark. Meninggalkan apa? An-nafaqah, meninggalkan kewajiban untuk memberi. Dengan alasan warok. Fahadha kulluh, dohirnya sama persis, yaitu at-tark, meninggalkan. Sama persis, tetapi yang membedakan apa yang di dalam hati. Allah Maha tahu apa yang menyelinap di lubuk hati yang paling dalam. Nah, waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, syarru ma fil mar'i, perkara yang paling jelek yang ada dalam tabiat seseorang ialah, akhlak yang paling jelek pada tabiat seseorang ialah syuhun halik, kebakhilan yang menyala-nyala, nemen, kikir yang nemen, wajubnun khalik, dan penakut, mental penakut, yang menyebabkan dia tercabut, terlepas dari berbagai amalan-amalan besar. Mentalnya mental
kopral. Ya, penakut. Kalau kopral itu digertak sama apa ya, atasannya kopral. Digertak sama sersan aja sudah terkencing-kencing gitu. Hadza jubnun khali'. Khali' yakni yang melepas, seakan-akan terlepas sama sekali dari amalan-amalan besar. Jihad amalan besar. Nabi mengatakan apa? Darwatu sanamil Islam, puncak daripada amalan Islam. Ya. Yang berhasil mencapai puncak itu ya yang berhasil mengatasi mental penakutnya. Sedekah amalan besar. Yang bisa mencapainya ialah yang berhasil mengatasi kekikiran, mental kikir yang ada padanya. Qala Tirmidzi haditsun sahih. At-Tirmidzi menyatakan ini hadis yang sahih. Wa kadzalika qad yatrukul insanu al-amala. Demikian pula kadang-kadang kata Syekh, seorang manusia meninggalkan satu amalan dhannan karena menyangka, karena sangkaan. Au idharon annahu wara, atau tampak seakan-akan atau menampakkan seakan-akan sebagai sikap wara, meninggalkan amalan itu. Wa innama huwa kibrun, padahal sesungguhnya yang ada di dalam hatinya, dia meninggalkan amalan itu bukan wara, tetapi kibir, sombong. Wa iradatan lil ulu, dan karena ingin merebut kekuasaan, atau karena ambisinya, keserakahannya. Nah, subhanallah, antara amalan yang begitu jelek, ya, kibir itu begitu jelek, sombong itu begitu jelek. Nah, kibir apa kata Nabi? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghinakan sesama manusia. Kibir. Yang kata Nabi apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Enggak bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji debu kesombongan. Tik merasa, wah saya turunan orang hebat, orang besar. Kalau itu itu rendah itu. Ghamtun nas, menghinakan manusia. Hada kibir. Karena kibir, saya nggak mau sama amalan saya dengan itu. Tapi menampilkan apa? Wara, seakan-akan hati-hati. Tidak mau, karena di situ beramal nanti saya dianggap sama dengan itu. Itu orang rendahan. Nah, ini kibir. Tetapi menampilkan seakan-akan wara. Hada. Na'udzubillah. Begitu berbahayanya. Ya, enggak masuk surga. Karena kibir ini tadi. Nah. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innamal a'malu binniyat. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat, kalimatun jami'atun kamilatun, adalah suatu perkataan yang jami'ah, yang mencakup semua pengertian ibadah, yang kamilah, yang sempurna. Fa innan niyyata lil amali,
Karena niat itu adalah untuk nilai niat, kedudukan niat terhadap amal karruhi lil jasadi. Kedudukan niat terhadap amal seperti kedudukan ruh terhadap jasad. Masya Allah. Ruh terhadap jasad apa? Ya menentukan. Jasad tanpa ruh batang, ya, jadi bangkai, ya. Jasad tanpa ruh, ya. Nah, nilai amalan tanpa niat, ya bangkai, ya, tidak ada nilainya. Jadi karena kedudukan niat terhadap amal itu seperti ruh terhadap jasad, nah, ya, wa illa fa kullu wahidin minas sajidi lillahi was sajidi lisyamsi wal qamari. Kalau enggak karena niat, nilai amalan itu, ya, itu fakullun wahid. Maka semuanya sama nilainya. As-sajid lillah was-sajid lisyam wal qamar. Orang yang sujud kepada Allah, orang yang sujud ke matahari dan bulan sama, ya. Amalannya zahirnya sujud. Ya. Tapi yang ini niatnya untuk Allah, yang itu niatnya untuk matahari dan bintang. Ya. Kalau tidak karena niat, sesungguhnya sama nilainya, ya, secara zahir. Qad wada'a jabhatahu 'alal ardi. Orang yang sujud itu meletakkan jabhatahu, dahinya, di bumi, ya. Fasuratuhuma wahidah, bentuknya persis sama, yaitu sudah meletakkan dahinya di bumi. Yang ini niatnya sujud untuk Allah, yang itu niatnya sujud untuk matahari dan bulan, persis sama bentuknya. Ya. Tsumma hadza aqrabul khalqi ila Allah taala, sementara yang ini yang sujud untuk Allah adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Makhluk yang paling dekat kepada Allah. Karena Nabi memberitahukan apa? Posisi hamba yang paling dekat kepada Allah itu ialah ketika hamba itu sedang sujud kepada Allah. Itu posisi yang paling dekat kepada Allah. Karena itu kata Nabi, doalah kepada Allah di saat sujud itu. Karena posisi hamba yang paling dekat kepada Allah ketika dia sujud dalam sholatnya. Nah, yang ini sujud karena Allah dalam posisi yang paling dekat kepada Allah. Aqrabul khalqi ilallah. Makhluk yang paling dekat kepada Allah. Sementara yang itu, karena niatnya sujud untuk matahari dan bulan adalah ab'adul khalqi ilallah anillah. Makhluk yang paling jauh dari Allah. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Dan hendaknya kalian saling berwasiat untuk sabar, dan hendaknya kalian saling berwasiat untuk saling mengasihi di antara kalian. Wa fil athari, dalam athar disebutkan, athar itu perkataan sahabat, tabi'in, afdalul imani, seutama-utama iman adalah as-samahatu was-sabru. As-samahah, memaafkan. Orang yang suka memaafkan kesalahan orang terhadap dia. Was-sabr, dan sabar. Ini afdalul iman.
Fala tatimmu ri'ayatul khalqi wa siyasatuhum illa bil judi. Maka tidak akan sempurna ri'ayatul khalqi, mengurus orang-orang, mengurus rakyat, mengurus bangsa dan negara, dan wasiyasatuhum, dan memimpin mereka, ya, tidak akan bisa sempurna illa bil jud, kecuali dengan kedermawanan. Al jud lawan daripada al bukhul, bakhil, kikir, ya. Ketika zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terjadi banyak peristiwa pemberontakan Khawarij, belum lagi gerakan perlawanan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Allah takdirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Ibnu Muljam Al-Khariji, seorang Khawarij, syahid. Kemudian Allah takdirkan Al-Hasan bin Ali dibaiat menggantikan bapaknya sebagai khalifah. Terus Al-Hasan bin Ali membaiat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kemudian diikuti oleh seluruh ahlul bait, Al-Husain dan sebagainya. Kemudian diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Semuanya bersatu di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khawarij di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan enggak dapat peluang untuk menghasut kaum muslimin. Karena apa? Muawiyah ini terkenal sebagai kepala negara yang ringan tangan dalam memberi. Semua orang yang datang ke dia, ke istananya, tidak pernah keluar dari istana kecuali membawa sesuatu. Dan semua diajak makan bersama. Wah, diajak makan sama khalifah. Padahal memang selalu setiap makan itu sufrahnya itu panjang, suprahnya itu isinya penuh dengan makanan-makanan yang lezat. Wah, dipanggil semuanya, mulai dari tukang kusir kuda, tukang sapu, semuanya makan bareng dengan khalifah. Karim orangnya, sehingga dalam pepatah Arab terkenal orang yang selalu menghidangkan untuk tamunya makanan yang begitu banyak, sufrah Muawiyah. Itu menjadi pepatah Arab. Sufrah Muawiyah, yakni seperti Sayyidina Muawiyah di dalam menjamu tamunya. Ini terkenal. Sehingga kaum muslimin banyak hatinya itu terus lembut kepada Muawiyah, terus akhirnya mereka itu menjadi bersatu sehingga 20 tahun masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah dibaiat oleh Al-Hasan bin Ali sepeninggal Sayyidina Ali dinamakan Amul Jamaah, tahun persatuan seluruh kaum muslimin. Karena bersatu, Khawarij nggak laku, sembunyi di gua-gua, di hutan-hutan. Nah, karena Muawiyah begitu murahnya, murah dalam memberi. Wahakada al-karam. Nah, orang Arab bilang al-karamu ma'al judi la ma'al mawjud. Al-karam sifat dermawan itu ma'al jud. Karena sifat jud, sifat dermawan itu
La ma'al maujud, bukannya karena ada. Karena ada yang disedekahkan, bukan. Tidak ada pun. Karena sudah tabiatnya diada-adakan. Karena sudah tabiatnya karim. Suka memberi. Wahakadha, memberi, memurahkan pemberian kepada rakyat. Itu adalah kesempurnaan di dalam hal apa? Memimpin rakyatnya. Iya. Alladhi huwal ata. Yaitu dalam bentuk al-ata. Al-jud. Ya, fala tatimur ri'ayatul khalq wa siyasatuhum illa, tidak akan sempurna menggembala rakyat dan memimpin rakyat kecuali dengan beberapa sifat. Pertama, al-judu, illa bil judi, kecuali dengan jud, yaitu dermawan, yaitu alladhi huwa al-ata, yaitu suka memberi. Yang kedua, wan najdati. An-najdah, sifat kedua dari kepemimpinan itu yang akan menjadi sempurna pelaksanaan siasah syariah ialah allati hiya asy-syaja'ah. Adalah keberanian. Kalau mentalnya penakut atau ragu-ragu, waduh, dipermainkan oleh anak buahnya, kurang ajar jadinya. Wibawanya jatuh. Kepemimpinan tidak bisa jalan. Loh, negara yang mau dipimpin bagaimana? Perlu keberanian. Naam. Bal la yasluhud dinu wad dunya illa bidzalik. Bahkan tidak akan menjadi baik agama dan dunia sekaligus, tidak akan menjadi baik dua-duanya illa bidzalik, kecuali dengan dua sifat yang mulia ini. Al-judu wan najdatu. Kedermawanan, murah dalam memberi, dan an-najdah, yaitu keberanian. Ikhwanna fiddin azzakumullah, as-samahah yang dikatakan di sini oleh salaf, suka memaafkan, itu karena sifat al-jud, kemurahan, kedermawanan, rahmah. Kalau orang itu pendendam, wah repot. Untuk jadi pemimpin pendendam, waduh hancur, rusak negara. Kalau tidak suka memaafkannya. Muawiyah bin Abi Sufyan mempunyai dua-duanya. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, keistimewaan Muawiyah bin Abi Sufyan mempunyai dua-duanya, yaitu as-samahah was sabr, suka memaafkan, dan sabar. Kalau disakiti oleh orang, dia sabar. Wahada, dan dia pemurah, dan dia pemberani. Kalau sudah dia yakini sesuatu tentang agama, siapapun yang melawan, sikat. Itu ciri orang tersebut, Muawiyah ini. Muawiyah bin Abi Sufyan ini hidup dari penderitaan yang begitu sengsara. Bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sufyan, bakhilnya luar biasa. Kikirnya, nauzubillah. Sampai memberi belanja untuk anak istrinya, bakhil.
sampai Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, ibunya Muawiyah bin Abi Sufyan, minta izin pada Nabi, ya Rasulullah, suami saya ini bakhil. Ya apa, saya boleh nggak nyolong, mencuri hartanya? Karena bakhilnya itu, sekedar untuk ngambil hak saya, dapat belanja. Boleh kata Nabi, asal dalam batas hak kamu. Karena saking nemennya, sampai dibolehkan untuk mencuri hartanya. Hindun bintu Utbah ngomong gitu di depan. Hindun bintu Utbah itu wanita yang pemberani dan karimah. Muawiyah ini niru sifat ibunya. Nah, maka Hindun bintu Utbah, kenapa Hindun bintu Utbah itu mengejek dan merendahkan orang-orang munafik? Yaitu Abdullah bin Ubay, ketika dipanggil oleh tokoh-tokoh Quraisy hadir di Mekah untuk merundingkan bagaimana menyerang Madinah. Orang munafik tokohnya yaitu Abdullah bin Ubay dipanggil. Bagaimana? Katanya Abdullah bin Ubay, gampang. Kalian menyerang dari luar, kami menyerang dari dalam. Loh, Hindun bintu Utbah heran. Loh, kamu menyerang dari dalam, jadi dari belakang kamu menyerang? Iya. Loh, ada nifak katanya. Ada nifak. Kata Hindun. Padahal Hindun ini dalam kondisi sangat bencinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu. Ini kemunafikan. Katanya Hindun, jangan kau deket-deket sama orang itu. Ngomong ke suaminya, ke Abu Sufyan. Ini orang rendah ini, katanya. Menyerang dari belakang. Apa ini? Katanya. Dalam keadaan musyrikah, kafirah, bencinya luar biasa kepada Rasulullah SAW, benci juga kepada orang yang menyerang Rasulullah dari belakang. Maunya nyerang dari depan. Tempur hadap dengan hadap. Begitu. Nah, karena sifat-sifat yang baik itu, Allah Maha tahu, diberi hidayah oleh Allah sehingga masuk Islam. Hindun lapor, ya Rasulullah, saya selalu nyuri harta suami saya ini. Abu Sufyan hadir di situ. Suami saya ini bakhil ya Rasulullah. Dilaporkan kepada Rasulullah. Jadi saya curi hartanya. Tidak apa-apa katanya Rasulullah. Abu Sufyan senyum dengan kecut. Ya sudah, saya maafkan kamu mencuri harta saya. Wah kata. Nah, ini sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang jelek. Sifat-sifat jubun, penakut, sehingga karena penakutnya banyak pertimbangan, akhirnya lewat momentum-momentum penting, kesempatan-kesempatan penting, lewat gara-gara banyak pertimbangan, karena jubun, karena penakut. Dan bakhil, kikir, sehingga rakyat itu dalam kondisi betul-betul sengsara, merasa kesulitan dan tidak diringankan keperluannya. Sementara yang menjadi kebaikan kepemimpinan itu ialah syaja'ah, keberanian, najdah, dan syaja'ah itu termasuk juga daripada sifat as-sabr, sabar, tidak mundur, tidak lari dari problem, dihadapi problem itu, problem negara, problem bangsa dan sebagainya, dihadapi, tidak mundur. Dan al-jud, yaitu murah dalam memberi siapa saja. Kalau ada diberi. Dan Rasulullah SAW mendoakan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan doa, Allahumma ja'alhu hadiyan wa mahdiya. Ya Allah, jadikanlah dia hadiyan, orang yang membimbing,
kepada kebenaran, wa mahdiya, dan jadikanlah orang yang diberi hidayah, dibimbing kepada kebenaran. Ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.